Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 691, Jiwa Ilahi yang Tidak Lengkap. Wang Shengren ingin melepaskan jiwa bela dirinya, yang merupakan salah satu jurus terkuat seorang prajurit. Tetapi saat raungan menggelegar keluar, seekor naga putih seperti patung platinum menyerang Wang Shengren dengan momentum yang hebat. Ini adalah Chen Xiang yang menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melemparkan naga menundukkan Qi, yang merupakan langkah yang relatif kuat dalam kungfu menundukkan naga Tai Chi. Naga putih yang hidup menghantam tubuh Wang Shengren, dan semuanya tenggelam ke dalam tubuh Wang Shengren. Wang Shengren, yang baru saja akan melepaskan semangat bela diri, membuat suara berderak dari tubuhnya, pakaiannya robek, dan darah meluap dari tubuhnya. Ada juga raungan naga rendah dari dalam. Setelah kekuatan naga yang kuat mengalir ke tubuh Wang Shengren, itu meledak di dalam. Traumanya bisa dibayangkan. Chen Xiang buru-buru bergegas, meraih leher Wang Shengren, sambil mencari ingatan Wang Shengren. Tangan yang lain dengan gila membombardir tubuh Wang Shengren, seperti bagaimana dia berurusan dengan timing sebelumnya. Apa ini? Orang ini memiliki kesadaran yang sangat kuat. Pantas saja dia bisa melepaskan kekuatan yang memengaruhi jiwa orang, seru Chen Xiang dalam hatinya. Energi emas, menurut ingatan Wang Shengren, ternyata itu adalah jiwa yang hancur. Ini adalah jiwa dari iblis yang menekan. Dia bisa merasakan harta yang ditinggalkan oleh Tianzun dari menekan iblis melalui jiwa ilahi dari iblis yang menekan. Tidak heran dia pasti menemukan darah iblis yang menekan di dunia alkimia suci. Chen Xiang adalah sangat terkejut. Telan jiwanya, lalu hancurkan lautan kesadarannya, kata Bai Youyo. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Mengapa semangatmu muncul di lautan kesadaranku? Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara lemah Wang Shengren. Hei, kuil penekan iblismu telah memberiku banyak uang. Chen Xiang menanggapi dengan perasaan spiritualnya. Kamu ingin melahap jiwaku, bagaimana kamu melakukannya? Chen Xiang melemparkan mantra penyerap jiwa, dan dengan cepat menggambar kuil penekan iblis di lautan kesadaran Wang Shengren, dan menggabungkannya ke dalam jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, dia mencari ingatan Wang Shengren, mencari apa yang dia inginkan untuk mengetahui. Aku menemukannya, memang ada konspirasi besar, jadi begitulah adanya. Setelah mendapatkan kuil penekan setan yang tidak lengkap, Chen Xiang menampar kepala Wang Shengren dengan keras, dan bergumam, aku akan mengampunimu hidup anjing, membiarkanmu hidup lebih baik mati, hanya karena kamu seperti ini, kamu masih ingin berlatih jalan ilahi. Meridian. Wang Shengren di sekujur tubuhnya rusak, dan lautan kesadaran jiwanya juga dihancurkan oleh Chen Xiang. Dia sudah menjadi idiot sekarang. Chen Xiang mendapat banyak informasi mencengangkan dari Wang Shengren, dan jiwa ilahi penekan iblis yang tidak lengkap juga perlahan-lahan bergabung ke dalam jiwa ilahi aslinya, setelah fusi sempurna. Jiwa ilahinya akan menjadi lebih kuat. Wang Shengren dikeluarkan dari arena kompetisi oleh Chen Xiang. Anak Tuhan yang tinggi dan perkasa ini telah menjadi sama sekali tidak berguna saat ini. Hal ini membuat banyak siswa dari Akademi Iblis jatuh yang hadir menghela nafas. Mereka berpikir bahwa anak Tuhan yang sangat kuat telah jatuh seperti ini. Sebelumnya, anak Tuhan membual bahwa dia bisa menjadi dewa di masa depan, tapi sekarang benar-benar hancur oleh Chen Xiang. Beberapa penatua dari Akademi Iblis Penakluk bergegas untuk membantu Wang Shengren yang pingsan, dan menatap Chen Xiang dengan marah. Gu Dongchen dan yang lainnya juga bersiap untuk menyerang. Meskipun Chen Xiang tidak membunuh Wang Shengren, kehidupan Wang Shengren lebih buruk daripada kematian. Sekarang pilar masa depan Akademi Penakluk Iblis diubah menjadi genangan lumpur oleh Chen Xiang. Pil darah naga putih. Chen Xiang memandang Menfutian di bawah panggung. Menfutian tidak terlalu membenci Chen Xiang. Dia sudah lama tahu bahwa Wang Shengren telah melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal tanpa memberitahunya, jadi dia melemparkan kotak giok ke Chen Xiang. Chen Xiang membuka kotak giok itu dan melihat sebuah kotak giok putih. Pil seukuran kenari. Pil itu tergeletak di dalam, tapi ada cairan merah dan putih mengalir di dalamnya. Itu benar. Setelah Long Sui memastikannya, Chen Xiang menyimpannya, lalu berjalan menuju Gu Dongchen. Wajahnya sangat serius, karena dia tahu konspirasi Wang Shengren dan orang-orang di belakang layar. Kembalilah ke Sekte Taiwu. Chen Xiang tidak hanya merasa tidak senang karena menang, tetapi dia tampak bermartabat. Gu Dongchen tahu pasti ada alasan untuk ini. Tepat ketika Gu Dongchen memimpin Chen Xiang keluar dari arena,
Semburan awan emas tiba-tiba melayang di langit, dan hanya suara dengan kemarahan yang tak tertandingi datang, Chen Xiang. Apa yang kamu lakukan pada Wang Shengren? Jika kamu hanya hancurkan fisiknya tubuh, tidak apa-apa, tapi kamu masih menyia-nyiakan lautan kesadarannya dan melumpuhkan jiwanya. Abadi yang kuat, tetapi kemudian dia membuat kesalahan di kuil penekan setan, bentrok dengan tingkat tinggi kuil penekan setan, dan setelah terluka parah, kekuatannya menurun, sehingga dia bisa datang ke alam bela diri fana. Chen Xiang memberitahu Gu dengan akal ilahi Dongchen. Gu Dongchen mengerutkan kening meskipun dia percaya apa yang dikatakan Chen Xiang. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Xiang tiba-tiba tahu. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Bagaimanapun, apapun akan terjadi selama kompetisi seni bela diri. Saya baik hati untuk mengampuni nyawanya. Chen Xiang menjawab dengan keras, sama sekali tidak takut pada orang ini. Ketika dia berada di senpil alam dia telah membantai makhluk abadi dan naga yang kuat, dan kekuatan di dalam hatinya telah terbentuk secara alami. Gu Dongchen memandangi awan emas di langit, dan berkata sambil mencibir, pria macam apa yang pemalu, jika dia punya nyali. Awan emas di langit tiba-tiba menghilang, dan suaranya tidak muncul lagi. Chen Xiang melirik Zuo Shensuan yang mendekat, Zuo tua, Akademi Penakluk Iblis tidak lagi dikendalikan oleh orang-orang dari kuil penekan iblis. Orang di belakang layar adalah Tai Yunhong, yang diusir dari kuil penekan iblis. Kamu harus menemukan cara untuk menghubunginya kuil setan penekan di alam surga. Jika tidak Tai Yunhong akan menggunakan nama Akademi Penakluk Setan untuk melakukan kejahatan? Aku tahu. Zuo Shensuan menjawab dan pergi dengan tergesa-gesa. Gu Dongchen juga membawa Chen Xiang ke formasi teleportasi dan kembali ke Taiwumen, Taiwu Xuanjing, di ruang rahasia kediaman Gu Dongchen. Paman kecil, beritahu Tai Yunhong perlahan, bagaimana kamu tahu? Kata Gu Dongchen. Ketika saya berkompetisi dengan Wang Shengren itu, saya memaksanya untuk bertanya. Tentu saja, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara kepada saya. Chen Xiang menghela nafas, baik Wang Shengren dan Tai Yunhong memiliki jiwa, tetapi jiwa itu sudah ada. Tidak lengkap. Mereka mencurinya dari kuil penekan iblis. Jiwa. Tentu saja Gu Dongchen pernah mendengar hal semacam ini, dan dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dengan kata lain, mereka menangkap begitu banyak remaja hanya untuk mengekstraksi jiwa mereka untuk kultivasi, untuk melengkapi jiwa yang tidak lengkap. Gu Dongchen tampak marah, orang ini, aku harus menangkapnya. Chen Xiang mengangguk dan berkata, itu dia. Ketika mereka diturunkan, Tai Yunhong bercampur, dan dia menggunakan beberapa sumber daya yang dia miliki untuk membeli para tetua dari Akademi Iblis. Dia bersembunyi di Akademi Iblis, mengendalikan Menfu Tian, dan mencegah Manfu Tian menghubungi kuil penekan iblis. Bab 692 memikat serigala ke dalam rumah. Orang yang sekarang mengendalikan Akademi Jiangmo ternyata adalah seseorang yang berbalik melawan kuil penekan iblis. Orang seperti itu pasti bukan hal yang baik, yang membuat Gu Dongchen merasa sangat merepotkan. Lalu mengapa Tai Yunhong berkolusi dengan alam iblis? Gu Dongchen bertanya, dan inilah yang paling dia khawatirkan, apakah mereka sudah menguasai cara untuk mendapatkan orang dari alam iblis? Alasan mereka berkolusi dengan iblis realm karena saya ingin menggunakan saluran monster untuk pergi ke alam iblis ketika perang tiga alam dimulai, karena ada hal-hal yang mereka inginkan di sana. Chen Xiang mengingat kenangan itu, Zhen Mo Tianzun telah melakukan perjalanan ke banyak dunia, bahkan dunia alam iblis, dan bahkan mengabaikan hukum dunia manapun. Anda dapat pergi ke dunia duniawi dengan kekuatan abadi, dan Tai Yunhong tahu bahwa Zhen Mo Tianzun meninggalkan sesuatu di dunia iblis itu. Jadi dia berencana pergi ke dunia iblis itu. Tai Yunhong mencuri banyak hal yang kuat dari kuil setan penekan, seperti beberapa susunan teleportasi tabu dari Tianzun penekan setan saat itu. Ini adalah susunan teleportasi yang dapat pergi ke dunia iblis, tetapi membutuhkan banyak energi untuk buka. Untuk membuka saluran dengan lebih mudah, Tai Yunhong menggunakan metode komunikasi tabu untuk menghubungi orang-orang di dunia iblis, dan meminta dunia iblis untuk membuat susunan teleportasi di sana, dan kemudian memindahkan beberapa orang ke sana. Untungnya, butuh banyak waktu untuk membuka susunan teleportasi ini, energinya sangat besar, jadi mereka hanya bisa mengirim 2 atau 3 orang setiap kali, dan itu hanya dalam tahap percobaan, jadi mereka hanya mengirim orang yang tidak terlalu kuat. Yang paling mengejutkan Chen Xiang adalah iblis menekan yang mulia surgawi.
Jiwa ilahi. Karena Wang Shengren dan Tai Yunhong masing-masing memiliki gumpalan jiwa yang tersisa, menurut ingatan Wang Shengren, jiwa ilahi yang tidak lengkap dari Zhenmo Tianzun telah disimpan di kuil iblis penindas. Dan ketika Wang Shengren lahir, gumpalan jiwa yang tersisa menerobos ada banyak rintangan. Dan dia bergabung dengan Wang Shengren, jadi Wang Shengren diabadikan sebagai anak Tuhan oleh beberapa orang di iblis kuil penekan, kemudian dia diterima sebagai murid oleh Tai Yunhong. Tai Yunhong memberitahu Wang Shengren bahwa jiwanya hanyalah sisa jiwa. Untuk mendapatkan jiwa yang utuh, dia bisa dianggap berlatih jalan dewa. Kemudian dia menggunakan Wang Shengren untuk berhasil menipu Wang Shengren dari para tetua kuil penekan setan jiwa yang tidak lengkap ditinggalkan oleh Zhenmo Tianzun, tetapi hanya ada sedikit saja, tidak mau menyerah. Tai Yunhong memanfaatkan posisinya sebagai penguasa Shenzi untuk mencuri banyak barang di Temple of Demon Suppression. Dan akhirnya tertangkap, konflik pecah, dia terluka parah dan melarikan diri, dan kemudian dia pergi ke dunia seni bela diri biasa. Wang Shengren dan Tai Yunhong tidak tahu mengapa jiwa Zhenmo Tianzun yang tidak lengkap ada di kuil Zhenmo. Tetapi mereka tahu di mana darah Zhenmo Tianzun dan hal-hal lain tertinggal, tetapi sangat sulit untuk melintasi dunia, meskipun mereka mengetahuinya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya, jadi darah iblis penekan lebih murah untuk Chen Xiang. Array. Teleportasi tabu telah berhasil diuji 2 kali, dan mereka akan segera melakukan teleportasi ketiga. Pada saat itu, mereka akan mengirim sekelompok pembudidaya iblis yang kuat, dan kekuatan Akademi Penakluk Iblis mereka akan semakin meningkat. Chen Xiang tidak hanya dia menyerap ingatan Wang Shengren, tetapi Chen Xiang juga menguasai keterampilan penekan sihir yang dipraktikkan Wang Shengren, tetapi Wang Shengren hanya belajar sedikit dari keterampilan penekan sihir itu. Ini adalah kekuatan mantra Dementor. Gu Dongchen menampar meja. Bajingan ini sebenarnya ingin menjual seluruh alam bela diri fana ke alam iblis, bahkan tidak memikirkannya, Tai Yunhong ini harus dimusnahkan, bahkan jika dia mengambil alih Akademi Iblis, dia harus hentikan mereka. Chen Xiang berkata, cepat dan kumpulkan orang-orang kuat dari aliansi untuk membahas masalah ini dengan hati-hati. Tai Yunhong seharusnya sudah tahu tentang aliansi. Saya pikir dia akan segera membuka susunan teleportasi, dan pertama-tama mengirim sekelompok penyihir untuk menstabilkan kekuatannya. Untuk menghindari musnah olehmu. Gu Dongchen mengangguk, lalu buru-buru pergi. Dia tidak menyangka bahwa ketika Perang Tiga Alam akan dimulai, masalah terbesar bukanlah karena perpecahan, tetapi karena seseorang memikat serigala ke dalam rumah, dan dia harus menghadapinya. Chen Xiang kembali ke halaman Raja Taidan, bersembunyi di ruang rahasia dan mencoba keterampilan magis penekan setan. Sekarang dia tidak perlu bekerja keras untuk mempelajari bagian awal dari susunan Ki penekan setan dan Fumokuan, yang juga merupakan bagian yang paling sulit. Apa yang ditinggalkan Zhenmo Tianzun di dunia iblis itu? Sume Yao sangat ingin tahu, hal-hal yang ditinggalkan Zhenmo Tianzun pasti tidak buruk. Aku tidak tahu, Wang Shengren hanya tahu bahwa ada istana bawah tanah di sana. Tianzun penekan setan menggunakannya untuk eksperimen sejak lama untuk menciptakan beberapa seni bela diri melawan setan, dan dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Harus ada banyak hal baik yang tertinggal di sana. Chen Xiang mendesak vitalitas penekan iblis saat berbicara, dan kemudian mengendalikan beberapa vitalitas penekan iblis dengan kesadarannya, diringkas menjadi benang energi, bergabung menjadi pola kecil, muncul di depan kepalan tangan, dan berputar perlahan. Yaitu karena susunan udara sekecil itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang berkali-kali, dan juga sangat mematikan bagi monster. Wang Shengren hanya mempelajari Fumokuan tingkat kedua, tetapi sudah sangat jarang, jika itu adalah orang biasa. Sangat sulit untuk mempelajari tingkat pertama. Chen Xiang memperkirakan bahwa jika bukan karena kombinasi pengalaman Wang Shengren pada seni magis itu, dia mungkin menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menguasai bagian pengantar dari 2 seni bela diri ini untuk menaklukkan setan, tetapi sekarang dia bisa melakukannya tanpa usaha apapun. Formasi besar di Akademi Penekan Setan berasal dari surga. Itu dimodifikasi dari formasi skala besar di formasi Ki Penekan Setan, dan Akademi Penekan Setan juga menggunakan sejumlah besar spar sebagai sumber energi untuk formasi. Tampaknya bahkan jika Anda mengumpulkan banyak yang kuat sulit untuk menembus kekuatan master. Jadi tidak heran jika Tai Yunhong tidak perlu takut. Chen Xiang meninggalkan ruang rahasia,
datang ke halaman, berjalan berkeliling, mencoba menemukan cara untuk memberikan pukulan fatal pada Tai Yun Hong itu, tetapi Tai Yun Hong itu sekarang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan sebagian besar tetua di Akademi Jiangmo adalah keturunan dari surga. Kamu pertama-tama menggabungkan jiwa Zenmo Tianzun yang tidak lengkap, dan kemudian menunggu jiwamu menjadi lebih kuat, dan kemudian bergabung dengan Akademi Penakluk Iblis. Long Sui menguap, meskipun jiwa Zenmo Tianzun tidak lengkap. Tapi setelah kamu menyatu, kamu pasti akan meningkat pesat. Di lautan kesadaran spiritual Chen Xiang, jiwa Zenmo Tianzun yang tidak lengkap perlahan-lahan bergabung dengan jiwanya sendiri, tetapi akan butuh waktu lama untuk benar-benar bergabung, jika dia berkonsentrasi pada berlatih seni Dewa Naga 9 putaran. Itu akan jauh lebih cepat. Chen Xiang segera berlari ke ruang rahasia dan mulai berlatih. Setelah beberapa hari berlalu, sebenarnya ada metode pembelajaran lain untuk menaklukkan energi iblis yang beredar di dunia seni bela diri fana. Ini adalah versi yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi hanya 3 tingkat pertama, meskipun hanya ada 3 level, itu dapat meningkatkan banyak kekuatan seseorang, yang membuat seluruh dunia seni bela diri fana mendidih. Terutama para pejuang yang tidak dapat memasuki Akademi Penakluk Setan untuk berlatih. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah diskusi oleh Gu Dongchen dan yang lainnya. Mereka melepaskan energi Jiangmo. Ini untuk membuat banyak orang yang mati-matian berlari ke Akademi Jiangma berbalik, dan untuk menahan perluasan kekuatan Akademi Jiangma. Bab 693 Jiwa Ilah yang tidak lengkap. Dan banyak kekuatan mulai melarang murid mereka pergi ke Akademi Iblis, dan mereka semua harus kembali, jika tidak mereka akan diusir. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh aliansi, diserang oleh mereka sendiri. Banyak orang tertarik dengan seni bela diri penakluk setan dari Akademi Penekan Setan. Untuk membuat orang-orang ini menahan godaan ini, Gu Dongchen terus mengirim orang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa tinju Fumo, asal Ki Penekan Setan, dan formasi Ki Penekan Iblis akan segera dirilis versi sederhana dan mudah dipahami, sepenuhnya dipelajari sendiri, karena teladan Jiangmo Jin, banyak orang percaya bahwa jumlah siswa di Akademi Jiangmo sedikit berkurang, dan beberapa orang pergi setiap hari. Hanya mereka yang mengikuti dari dunia lain yang tidak berniat pergi. Selama jumlah siswa di Akademi Setan Jatuh berkurang, Akademi Setan Jatuh akan kehilangan sumber daya yang diberikan siswa ini sesekali. 10 hari telah berlalu, dan di bawah latihan terkonsentrasi seni Dewa Naga 9 putaran Chen Xiang, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan jiwa yang tidak lengkap dari Yang Mulia Surgawi Penekan Setan, memungkinkan jiwanya mencapai tingkat transformasi ke-8. Sui sangat terkejut. Chen Xiang segera menggunakan 9 surga pengembaraan abadi. Dia sudah bisa menjauhkan kesadaran khususnya dari tubuhnya. Seolah-olah dia berada di tempat yang sebenarnya, mengembara jauh, dia bisa dengan jelas melihat, mencium dan mendengar suara tempat itu. Tetapi sulit bagi orang lain untuk menemukannya, bahkan jika dia menemukan kesadaran spiritualnya dan menyerang kesadaran spiritualnya, dia tidak akan mengalami kerusakan apapun. Penjahat kecil, jangan gunakan untuk mengintip orang lain yang sedang mandi. Jika kamu ingin melakukan ini, aku pasti akan menghentikanmu, Long Sui memperingatkan dengan serius. Naga kecil yang jahat, aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu, tetapi kamu mengingatkanku sepanjang hari. Apakah kamu sering menggunakannya untuk mengintipku saat mandi? Chen Xiang berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut terlihat buruk? Bah, jika aku bisa melihat mataku dengan buruk, aku pasti sudah lama buta, Chen Xiang tidak berharap naga seks wanita ini mengakui dengan begitu berani. Dia tiba-tiba merasa sangat kehilangan. Long Sui telah melihatnya berkali-kali, tapi saya belum pernah melihat Long Sui sebelumnya. Ini tidak adil, kamu telah melihatku berkali-kali, dan aku tidak pernah melihatmu sekalipun. Teriak Chen Xiang segera, tentu saja, kami para wanita dapat menumbuhkan 2 kelinci yang cantik. Long Sui berkata sambil tersenyum, 2 telur laki-lakimu sama sekali tidak cantik, dan benda seperti burung telah tumbuh lebih besar, dan ada beberapa mengerikan. Chen Xiang mendengus, cukup membuat kalian para wanita merasa nyaman, aku jamin kalian akan sangat menyukainya di masa depan. Youyo mengalahkanmu, Sumeyao tersipu, dia tidak menyangka kedua bocah kecil ini berbicara lebih dan lebih bersemangat ketika membicarakan hal-hal ini. Tanpa henti, Chen Xiang melengkungkan bibirnya, mandi, dan berjalan keluar dari ruang rahasia, hanya untuk mendengar seseorang mengetuk pintu. Saudaraku.
Buka pintunya dengan cepat, buka pintunya dengan cepat. Leng Youlan dengan keras membanting gerbang halaman Raja Taidan, suara ketukannya lebih keras dari miliknya, yang menunjukkan betapa dia ingin melihat Chen Xiang secepat mungkin. Mungkin halaman Raja Taidan terbungkus rapat oleh formasi, bahkan jika dia ingin melompat, itu tidak akan mudah. Tetapi Chen Xiang masih khawatir Leng Youlan akan mendobrak gerbang. Chen Xiang berlari dengan tergesa-gesa, dan begitu dia membuka pintu, dia melihat Leng Youlan mengenakan gaun merah. Ketika dia melihat Chen Xiang, dia bergegas memeluk Chen Xiang seperti gadis kecil. Di depan Chen Xiang, temperamen Leng Youlan tidak berbeda dengan seorang gadis kecil. Tetapi tubuh dan penampilannya semuanya memancarkan aura yang akrab. Jika dia serius, seluruh tubuhnya akan memancarkan aura dingin dan mulia, temperamen. Tetapi juga dengan rasa tuan perempuan. Di mana Xian-Xian? Chen Xiang melihat keluar pintu, tetapi tidak melihat Sui Xian-Xian datang. Leng Youlan masih memeluk Chen Xiang erat-erat, dan menggosokkan bagian depannya yang bangga dan lembut ke dada Chen Xiang, yang membuat darah Chen Xiang langsung mendidih. Saudaraku, aku terjebak dalam formasi waktu itu untuk berlatih, dan aku tinggal di dalamnya untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan demi bisa bepergian denganmu di masa depan, aku tidak akan melakukan ini. Jenis kotoran yang bisa membuat orang merasa bosan. Leng ketika Yulan membicarakan hal ini, wajahnya tertekan, dan dia cemberut dengan mulut merah mudanya, membuatnya imut. Chen Xiang terkekeh, dan membelai rambutnya yang seputih salju dan halus. Adikku yang baik, jarang sekali kamu datang ke sini sekali, ayo masuk dan bicara. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xian-Xian? Kamu belum memberitahunya mengapa dia tidak datang, bagaimana dia bisa membiarkanmu berlari sendirian? Chen Xiang mengambil tangan batu giok Leng Youlan dan berjalan ke sebuah bangunan bambu yang sederhana dan sunyi. Adalah tempat di mana penatua dan biasanya tinggal. Mengapa saya tidak bisa berlari sendirian? Saya pikir saya datang ke sini sendirian dari dunia sekuler. Guru dan kakak perempuan mengirim saya ke sini, dan kemudian saya kembali ke kerajaan surgawi dewa. Tuan harus mengajar beberapa sakit kepala. Untuk kakak senior, sepertinya ada beberapa formasi atau semacamnya, saya tidak bisa mempelajari hal-hal ini. Leng Youlan menjulurkan lidahnya, Long Sui tersenyum diam-diam, saya juga membenci hal-hal ini. Jika saya tidak memiliki warisan ingatan, saya tidak akan mempelajarinya bahkan jika saya terbunuh. Bahkan jika Leng Youlan tidak datang, Chen Xiang masih berencana untuk bertanya kepada Liu Menger untuk itu, karena dia baru saja mendapatkan pil darah naga putih, yang bisa membuat Leng Youlan membangkitkan darah naga putih. Kakak yang baik, apa yang telah kamu pelajari dalam formasi waktu itu sekarang? Tanya Chen Xiang. Mempelajari banyak hal lain-lain, seperti menaklukkan tinju iblis, menekan susunan ki iblis, dan menekan vitalitas iblis. Guru berkata bahwa saudara laki-laki saya mengajari kami, jadi saya harus gigih dan mempelajari hal-hal rumit ini, tetapi seni bela diri ini sangat bagus. Hebat, setelah saya mempelajarinya, kekuatan saya meningkat pesat. Leng Youlan berkata di sini, seolah tiba-tiba terbakar, saudaraku, ayo bertarung. Melihat bahwa Leng Youlan memancarkan energi penekan iblis emas kemana-mana tubuhnya, sepasang tinju batu giok itu bersinar dengan semburan cahaya keemasan, dan sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut. Kamu, Lan, kamu semakin cantik, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, kupikir lebih baik menghindarinya. Chen Xiang tertawa, Leng Youlan mendengus dan berkata, kakak dulu berkelahi denganku, apakah karena aku tidak cukup cantik saat itu, jadi kamu bisa melakukannya? Setelah selesai berbicara, dia terkekeh, kakak, alasanmu benar-benar buruk. Gadis. Sialan, jadilah lebih pintar. Chen Xiang mencubit wajahnya. Aku tidak bodoh sejak awal. Kakak senior dan aku belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan kita. Kakak senior mengajariku banyak hal, kata Leng Youlan di sini, dan tiba-tiba menampar meja dan tertawa terbahak-bahak. Kamu Lan, apa yang kamu tertawakan? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Youlan berhenti tertawa. Saya tidak mengerti mengapa wajah kakak perempuan dan tuan menjadi merah ketika dia mendengar tentang dua bola Anda. Bukankah itu hanya dua bola daging? Apa yang harus dimalukan? Chen Xiang tiba-tiba menemukan bahwa wanita dengan darah naga putih semuanya memiliki kebajikan semacam ini, dan Long Sui seperti ini. Kamu pergi untuk bertanya kepada Sister Menger. Sudut mata Chen Xiang berkedut.
Dia pernah meminta Leng Youlan untuk bertanya kepada Sister Menger tentang pria dan wanita, tetapi dia tidak menyangka Leng Youlan benar-benar bertanya. Aku bertanya, tetapi tuannya tidak mengatakan apa-apa, dia terus memarahimu dengan wajah memerah, mengatakan bahwa kamu mengajariku dengan buruk. Leng Youlan cemberut, Up 694 ciuman pertama Yulan. Ketika Leng Youlan menyebutkan hal-hal itu, bahkan Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi tersipu, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, yang membuat Chen Xiang kagum pada kekuatan darah naga putih. Kakak. Kakak senior Xian tidak ada di sini sekarang, ayo mandi bersama, kata kakak senior. Kamu paling suka melakukan hal seperti ini, kata Leng Youlan sambil tersenyum, dengan ekspresi polos di wajahnya, yang membuat Chen Xiang tanpa sadar menghisap dengan nafas. Matanya berputar pada tubuhnya yang halus dengan tonjolan dan tonjolan, Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, menahan godaan fatal ini, dan berkata, kakak seniormu tidak lengkap, aku hanya suka mandi dengan istriku, kamu adalah adik perempuanku. Leng Youlan memuntahkan merah lembut itu dengan miliknya lidah kecil. Dia meludahkan genit, kehati-hatian, kakak senior Xian telah banyak mengajari saya dapat melihat saudara itu berbohong. Yang mengejutkan Chen Xiang, kecantikan berambut putih itu tiba-tiba tersenyum menawan, dengan senyum menawan. Penampilan menawan, Chen Xiang mengeluarkan suara. Leng Youlan tersenyum menawan, saudaraku, apakah kamu tidak takut dua bola berhargamu akan dihancurkan olehku? Gadis ini menggodaku. Chen Xiang berkata dengan heran. Hehe, seperti yang dikatakan kakak senior Xian, saudara, kamu tidak tahan denganku seperti ini. Leng Yulan Jiao tertawa. Gadis sialan, kamu berani menggodaku. Chen Xiang tertawa tercengang, mencubit wajahnya yang cantik dengan kedua tangannya. Chen Xiang mengeluarkan pil darah naga putih, dan Long Sui tiba-tiba berkata, setelah dia memakannya, akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya mencerna kekuatan dalam pil darah naga putih. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun, Anda harus biarkan dia memakannya lalu makanlah dalam formasi waktu, mungkin butuh 1 tahun. Wajah serius Chen Xiang membuat Leng Youlan mendengarkan dengan cermat. Ingat, ini hanya untuk kamu makan, jangan berikan ke Xian, dia tidak cocok untuk dimakan, hanya kamu yang cocok, Yulan. Kamu harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan bahaya di mana-mana, aku melakukan ini untuk membuat Anda memiliki kehidupan yang lebih baik. Kekuatan yang kuat dapat menjamin keselamatan Anda sendiri. Leng Youlan mengangguk berat, saudaraku, aku tahu, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah meminum pil darah naga putih, Leng Youlan segera menyimpannya. Aku akan mencium kekuatan di dalam secepat mungkin, lalu kembali temui saudaraku. Melihat Leng Youlan berperilaku sangat baik, Chen Xiang tersenyum puas, membelai rambut panjangnya yang seputih salju dan indah. Di masa depan, kamu akan tahu dirimu luar biasa, Youlan, kamu harus kuat bangun, dunia ini sangat besar, kita harus cukup kuat untuk bertarung. Long Sui berkata, setelah garis keturunan naga putihnya terbangun, juga akan ada warisan ingatan, dan garis keturunan naga kita akan membawa warisan ingatan ini turun. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu bagaimana berjalan dengan caranya sendiri. Leng Youlan berdiri, menatap Chen Xiang, dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, aku akan segera kembali ke formasi waktu terkutuk itu, bisakah kamu? Jangan mencium keluarga seseorang, seperti mencium saudara perempuan senior yang abadi. Jantung Chen Xiang tiba-tiba berakselerasi, dan wajah Leng Youlan tiba-tiba menjadi merah memabukkan yang langka, mengungkapkan pesona yang berbeda, yang membuat Chen Xiang gila. Leng Youlan mengangkat kepalanya, matanya kabur, dan dia tampak lebih menawan dengan mata di matanya. Chen Xiang tidak menyangka bahwa saudari salah yang terkadang kasar. Terkadang nakal ini akan memiliki sisi yang menawan dan menggoda. Begitu Chen Xiang bergerak maju, dia tiba-tiba memeluk Leng Youlan, dan mencium bibir merah seksi si cantik berambut putih. Si cantik berambut putih tiba-tiba memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia telah melihat Chen Xiang dan Sui Xian berciuman. Pada saat itu, dia sangat bingung mengapa mereka sering melakukan ini, tapi sekarang dia tahu, karena perasaan aneh dan indah itu meresap ke udara. Setelah mencapai seluruh tubuhnya, itu memberinya rasa nyaman yang tak terlukiskan, dan dia terpesona olehnya. Dia mempelajarinya tanpa seorang guru, dan lidahnya yang manis juga bercampur dengan Chen Xiang. Kait,
Berciuman dengan liar, keduanya tiba-tiba jatuh ke tanah, berpelukan erat, mengisap dengan gila-gilaan, lidah mereka terjerat dengan liar, keduanya ingin bergabung satu sama lain, di dalam bangunan bambu kecil yang elegan. Memancarkan suasana yang kabur dan ambigu, dan suara isapan yang samar ketika pria dan wanita berciuman, setelah beberapa saat berlama-lama, mata indah Leng Youlan menjadi buram dan mabuk. Sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Sui Xianxian dan Chen Xiang selalu saling mencium seperti lem ketika mereka bertemu, dan dia juga mengatakan bahwa yang lebih gila lagi adalah keduanya mereka menanggalkan pakaian, dan kemudian memikirkan hal ini, seluruh tubuh Leng Youlan tiba-tiba melunak, dia memiliki keinginan yang belum pernah dia miliki sebelumnya dia paling penasaran, tapi sekarang tidak, dan dia ingin bersama umat kesayangannya, melaksanakan kesatuan manusia dan Tuhan, dan mencapai puncak kebahagiaan. Perasaan ini sangat indah. Wajah Leng Youlanyu memerah, penuh kegembiraan yang memabukkan, dan dia bersandar di dada Chen Xiang, menikmati perasaan itu. Youlan, aku akan mengirimmu ke surga senjata ilahi. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak. Aku akan pergi sendiri, kamu harus percaya padaku, kamu tidak bisa melihatku seperti gadis kecil lagi. Ciuman pertamanya hilang, kamu tidak bisa diperlakukan seperti gadis kecil lagi. Leng Youlan cemberut bibirnya, wajahnya keras kepala. Chen Xiang tersenyum tak berdaya. Yah, kamu harus berhati-hati, aku hanya khawatir rambut putihmu terlalu mencolok. Leng Youlan tertawa, mengeluarkan topi bambu, dan memakainya. Lewat sini jangan takut, saya dulu pergi bermain sendiri. Selalu seperti ini. Chen Xiang mengirim Leng Youlan keluar kota, menyaksikan Leng Youlan pergi, dan kemudian kembali ke halaman Raja Taidan. Setelah garis keturunan naga putihnya terbangun, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Garis keturunan naga putih kita sangat kuat, kata Long Sui dengan percaya diri. Chen Xiang tersenyum dan berkata, belum tentu. Saatnya. Pergi ke Akademi Penakluk Iblis untuk menjelajah, mungkin kamu dapat menemukan sesuatu, sulit bagi orang lain untuk masuk. Tetapi kamu sangat sederhana. Long Sui berkata, dalam 72 perubahan teknik transformasi itu, mana Anda saat ini harus dapat menggunakannya? Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya sudah mencobanya sejak lama. Hehe, biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana menjadi cewek, kata Long Sui sambil tersenyum. Teknik perubahannya adalah mengubah penampilan orang lain, bahkan suara dan bentuk tubuh. Tetapi membutuhkan sejumlah mana untuk melakukannya, ini lebih sulit daripada mengubah hewan. Karena itu harus sangat realistis, dan bahkan nafas tubuh dapat diubah, tetapi premisnya adalah nafas harus dirasakan. Jika mana cukup kuat, Anda juga dapat membuat model beberapa hewan yang sangat menakutkan. Pemaksaan, ada kilatan cahaya putih di tubuh Chen Xiang, dan dia berubah menjadi kepala botak tua berpakaian sederhana. Yang kebetulan adalah usia tua Wu Kaiming, jika bukan karena merahasiakan 72 kekuatan magisnya, dia pasti akan melakukannya. Kembali dan temui Wu Kaiming, dan lihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Wu Kaiming, untuk lebih masuk ke Akademi Penakluk Iblis. Chen Xiang ingin menjadi murid Akademi Iblis Penakluk, dia juga memiliki kutukan abadi, yang memungkinkannya untuk mengetahui ingatan orang lain dan membuatnya lebih baik. Bab 695 melepaskan seni iblis. Di Akademi Penakluk Iblis, Chen Xiang berjalan dengan angkuh di dalam dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi siswa Akademi Iblis Penakluk. Siswa ini awalnya adalah murid tingkat menengah. Bakatnya tidak buruk, tapi dia tidak beruntung. Dia diincar oleh Chen Xiang, lalu dia ditelanjangi oleh Chen Xiang dan digantung di pohon. Pria ini benar-benar menyebalkan. Meskipun dia memiliki wajah yang baik, wanita selalu bersembunyi saat melihatnya. Chen Xiang sedang berjalan di jalan Akademi Jiangde, dan banyak orang menunjukkan ekspresi jijik saat melihatnya. Teknik transformasi Chen Xiang sempurna, sekarang dia memiliki ingatan untuk mengetahui siswa itu, jadi dia berpura-pura sangat mirip. Sekarang dia telah memasuki Akademi Penakluk Iblis dengan sangat mudah, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk masuk melalui sekolah besar itu. Formasi, bahkan jika dia membuka pintu ruang juga tidak berhasil. Setelah memasuki Akademi Penakluk Iblis, Chen Xiang dengan cepat kembali ke kediamannya, dan kemudian bersembunyi di dalam, menggunakan 9 surga perjalanan abadi, dan menurut ingatan Wang Shengren, dia menemukan Natai Yun Hong.
Naga kentut kecil, apakah kamu menemukan pria bernama Modian itu? Chen Xiang sekarang telah menemukan Tai Yunhong, itu berada di lantai atas menara tinggi, tetapi bagian atas menara dilindungi oleh formasi yang sangat kuat. Dia bisa, tidak masuk, tapi bisa mendengar suara di dalam, aku. Menemukannya, pria itu berjalan menuju menara, dia harus membiarkan Tai Yunhong. Perjalanan abadi Long Shui ke-9 surga jauh lebih kuat daripada Chen Xiang. Dia dapat melepaskan banyak indera ilahi pada saat yang sama, berkeliaran ke segala arah, dapat dengan cepat menemukan target. Tetapi sekarang Chen Xiang hanya dapat melepaskan satu. Dan jaraknya masih terbatas, Chen Xiang menunggu dengan sabar. Dengan kesadaran aneh yang dilepaskannya, melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat bahwa iblis itu berjalan cepat menuju menara tempat Tai Yunhong berada. Setelah mencapai menara, para penjaga itu tidak menghentikan orang gila ini membuat Chen Xiang sangat bingung, karena menurut ingatan Wang Shengren, iblis ini dan Mo Huan hanya memiliki sedikit kontak dengan Tai Yunhong. Tetapi baru 10 hari berlalu, iblis ini tampaknya sangat akrab dengan Tai Yunhong. Setelah berjalan ke menara, dia berjalan ke atas dengan mudah. Tai Yunhong ini pasti menyimpan banyak hal dari Wang Shengren. Wang Shengren adalah muridnya. Dia telah diplot oleh Tai Yunhong ini sejak dia masih kecil. Adalah normal untuk dijauhkan darinya. Bai Youyou berkata, epilepsi sihir adalah iblis, selama itu adalah prajurit iblis dengan nama belakang ini, statusnya tidak akan rendah. Bagaimana dia bisa menjadi produk uji untuk teleportasi? Menguping dengan hati-hati dan lihat apa yang mereka bicarakan, Sumei Yao dikatakan Chen Xiang juga merasa ada sesuatu yang aneh di dalam. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian suara-suara di dalam lantai paling atas menara. Bagaimana kamu bersiap-siap? Tai Yunhong bertanya langsung saat melihat Modian datang. Sudah selesai, hal-hal itu bisa berguna, kamu cepat. Orang-orang itu membentuk aliansi, Wang Shengren digulingkan oleh Chen Xiang lagi, kamu tidak memiliki cukup kekuatan, aku khawatir kamu akan dikalahkan oleh aliansi itu. Lain kali. Kata Madian, nada suaranya sangat dingin. Tai Yunhong mencibir dan berkata, aliansi itu bukan masalah besar, yang penting adalah sekte benua Chen Wu, serta keluarga Wu dan klan darah biru, serta kuil Dewa Api. Saya sudah punya cara untuk berurusan dengan aliansi itu. Kalau begitu kamu cepat pergi, dan jangan lupa apa yang kamu janjikan kepada kami, kata Modian dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Setelah Tai Yunhong selesai berbicara, dia melompat keluar jendela dan terbang ke satu arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga perasaan spiritual Long Shui tidak dapat menangkapnya, dan membiarkannya pergi. Chen Xiang mengertakkan gigi secara diam-diam, dari percakapan antara Modian dan Tai Yunhong, dia telah mendengar beberapa hal penting. Tetapi tidak cukup jelas, Modian telah membantu Tai Yunhong mempersiapkan beberapa hal yang sangat penting, dan sekarang sepertinya itu bisa membuat Tai Yunhong mendapatkan banyak limpahan, dan Tai Yunhong juga menyetujui Modian dan kondisi mereka. Tentu saja melawan Modian epilepsi kondisi menguntungkan mereka, Chen Xiang hanya mendapat begitu banyak dari percakapan mereka, dia tidak tahu ini dari ingatan Mo Huan sebelumnya, dan bahwa Mo Huan juga menyembunyikan sesuatu, iblis telah turun dari menara. Aku ingin tahu lebih jelas, itu tidak sulit. Long Shui terkikik, selama Anda menangkap maniak itu dan menggunakan mantra Dementor untuk mencari ingatannya, Anda akan tahu segalanya. Setelah Modian berjalan menuruni menara, dia tidak kembali ke kediamannya, tetapi keluar dari Akademi Penakluk Setan, yang membuat Chen Xiang diam-diam bahagia. Dan kebetulan dia melakukannya dengan nyaman, Chen Xiang meminta Long Shui menggunakan tur roh untuk mengikuti iblis, dan kemudian berangkat untuk mengikuti di belakang iblis. Setelah meninggalkan Akademi Penakluk Iblis, para iblis menuju ke kota-kota itu, dia mungkin akan pergi ke susunan teleportasi. Ayo lakukan sekarang. Long Shui berkata, dia juga sangat ingin tahu tentang aktivitas seperti apa yang dimiliki Modian dan Tai Yunhong. Chen Xiang berlari dengan cepat, dan datang ke jalan tanah yang melewati hutan. Pada saat ini, iblis sedang berjalan perlahan, gerakan lari Chen Xiang sangat keras. Bagaimana mungkin Modian tidak menyadarinya? Tetapi dia merasakan bahwa itu adalah orang yang tidak terlalu kuat, jadi dia tidak lagi waspada. Mengapa kamu mengikutiku? Modian berteriak dengan marah, terlihat sangat marah, dan udara hitam sudah muncul di mata itu. Tentu saja Modian tidak dapat melihat bahwa ini adalah transformasi Chen Xiang.
dia tahu bahwa orang di depannya ini adalah pria yang sangat menyebalkan. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan kemudian dengan sengaja bertanya dengan marah. Siapa yang mengikutimu? Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu pengikut Wang Shengren? Sekarang dia sudah mati, kamu. Setan itu tiba-tiba menjadi marah, dan meninju Chen Xiang. Dia berasal dari alam iblis. Dia awalnya adalah orang yang haus darah. Tapi sekarang dia dipandang rendah oleh bajingan seperti itu, sangat diejek. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan menghina nama iblis. Chen Xiang sudah siap untuk melawan. Melihat tinju Motian yang melepaskan kemarahan sengit datang ke arahnya, dia memukul balik. Kecepatan pukulan itu jauh lebih cepat daripada Motian. Setelah Motian melihatnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Selain kecepatan yang cepat, tinju Chen Xiang tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi dia bisa melihat sesuatu. Tetapi sudah terlambat, kedua tinju itu sudah bertabrakan. Kamu. Lengan Motian tiba-tiba jatuh, tampak lembut, seperti belut, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Telapak iblis pembentuk tulang, bagaimana kekuatan magis dunia iblis semacam ini bisa menyebar ke sini? Kemudian dia sangat ngeri di dalam hatinya. Wang Shengren tidak pernah menyebutkan kepadanya masalah dilebur oleh Chen Xiang. Kalau tidak dia akan waspada, selama dia adalah orang di dunia iblis. Dia pasti pernah mendengar tentang keterampilan sihir yang kuat seperti telapak tangan iblis tulang. Maniak itu juga tahu bahwa tidak mudah bagi orang yang bisa mempelajari keterampilan sihir semacam ini. Tepat ketika dia ingin melarikan diri, dia melihat Chen Xiang, matanya tiba-tiba menyala merah. Dan sinar merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar melalui mata iblis, melalui hati. Maniak itu benar-benar putus asa. Dia sudah merasa bahwa meridian, tulang, dan organ dalamnya semuanya tertusuk oleh cahaya merah yang menakutkan, menyebabkan dia segera jatuh ke tanah. Bab 696 Pengorbanan Anak Iblis. Iblis jatuh ke tanah dan berjuang, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyebalkan di Akademi Penakluk Iblis ini memiliki dua keterampilan ajaib yang dapat menghancurkan kepala semua kekuatan utama di dunia iblis. Siapa kamu? Setan epilepsi meraung dengan seluruh kekuatannya. Orang yang dapat memiliki dua jenis keterampilan sihir ini akan dipuja sebagai dewa iblis di dunia iblis, tetapi sekarang mereka berada di dunia manusia. Chen Xiang tertawa beberapa kali, dan berubah kembali ke penampilan aslinya. Yang benar-benar membuat takut Motian menjadi bodoh, tidak hanya dia tidak pernah melihat atau mendengar kemampuan untuk mengubah penampilan dan pakaiannya, tetapi sekarang itu terjadi di depan matanya. Chen Xiang, teriak Motian, hei. Chen Xiang tersenyum, membungkuk, menampar kepala iblis dengan telapak tangan, dan mulai mencari ingatannya. Kutukan Dementor. Moduan sakit kepala, meneriakkan 4 kata ini, dan kemudian berteriak dengan susah payah, kamu telah menggunakan kutukan Dementor pada Wang Shengren dan Mo Huan, siapa kamu dan bagaimana kabarmu? Mungkin kamu tahu begitu banyak keterampilan ajaib di dunia iblis? Ini adalah rahasiaku, kamu sudah mengetahuinya, jadi aku harus membunuhmu. Chen Xiang menarik tangannya kembali, meskipun wajahnya penuh senyum sekarang, tetapi dia sangat senang. Dalam hatinya takut, karena kombinasi rahasia iblis dan Tai Yun Hong dapat membahayakan seluruh dunia fana. Untuk mencegah orang lain menemukan jiwa iblis dengan jimat magis seperti memanggil jiwa, Chen Xiang menggunakan keterampilan melahap sihir untuk melahap jiwa iblis secara langsung. Dan kemudian membakar tubuhnya. Pada saat iblis sedang sekarat, dia juga tahu bahwa Chen Xiang memiliki serangan sihir terlarang dari 3 alam surga, Devouring Demon Art. Dengan apa mereka bersatu? Bai Yuyu bertanya, dan saat ini Chen Xiang mengeluarkan gerbang Luotian dan membuka gerbang luar angkasa. Naga. Kentut kecil, modelkan suaraku, kirim pesan ke Gudong Chen, dan minta dia untuk menggunakan kecepatan tercepat untuk memanggil orang kuat yang bisa dia panggil, dan pergi ke surga iblis dari gunung 100.000 iblis. Sesuatu yang besar tentang terjadi. Yun Hong, biarkan dia bergegas, kalau tidak akan merepotkan. Setelah selesai berbicara, Chen Xiang melangkah ke gerbang luar angkasa dan datang ke gunung 100.000 setan. Setelah dia pergi dari sini terakhir kali, dia tidak ingin kembali lagi. Tetapi sekarang dia datang ke tempat ini untuk ketiga kalinya, dan ini juga medan perang ketika perang 3 dunia pecah di masa depan. Iblis. Diam-diam membantu Tai Yun Hong membangun altar dewa iblis di sini.
Selama itu dibangun dengan baik dan ada cukup nilai tertinggi, Tai Yunhong bisa mendapatkan benih iblis. Wajah tampan Chen Xiang dipenuhi dengan tampilan yang bermartabat. Dan pengorbanan itu adalah para remaja yang ditangkap Tai Yunhong dan Wang Shengren di mana-mana sebelumnya, tetapi mereka hanya membutuhkan hati, kepala, dan jiwa. Pengorbanan iblis. Su Meiyao dan Bai Youyou berkata pada saat yang sama, suara mereka sangat bermartabat. Bai Youyou berkata dengan dingin, orang-orang ini, bahkan di dunia iblis, pengorbanan iblis dilarang. Jika Tai Yunhong mendapatkan benih iblis dan memadukannya, iblis akan merasukinya. Tai Yunhong sedang memberi isyarat kepada iblis. Pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan warisan Dewa Iblis, jika dia tidak bisa menyingkirkan Dewa Iblis yang tumbuh di tubuhnya di masa depan. Ketika benih iblis matang, Dewa Iblis akan melahap tubuhnya, tanya Chen Xiang. Dicari oleh Demon God Order. Ada 10 Dewa Iblis yang terkenal, yang merupakan 10 Dewa Iblis teratas, dan beberapa pembudidaya iblis yang tidak terkenal tetapi cukup kuat juga dianggap sebagai Dewa Iblis. Altar dibangun di sini, jadi ditujukan untuk Dewa Iblis yang meninggal di sini. Bai Youyou berkata, saya tidak menyangka akan ada Dewa Iblis yang akan mati di sini, dan tampaknya perang 3 alam yang pecah di sini pasti sangat rumit. Saat altar dibangun dan pengorbanannya cukup, altar akan dibuka, dengan panik melahap energi iblis di sini, dan membiarkan benih iblis. Itu juga akan membangkitkan jiwa Dewa Iblis. Inilah yang dipelajari Chen Xiang dari ingatan orang gila itu. Long Shui telah menghubungi Gu Dongchen dengan Immortal Travel Nine Heavens, dan Chen Xiang bergegas menuju altar dengan kecepatan tercepat. Lalu kondisi apa yang disetujui Tai Yunhong di alam iblis? Tidak mudah untuk membangun altar Dewa Iblis, karena membutuhkan banyak bahan berharga dari alam iblis, tanya Su Meiyao. Setelah Tai Yunhong mendapatkan warisan Dewa Iblis, dia harus menyerahkan kekuatan sihir Dewa Iblis kepada mereka, dan setelah perang 3 alam dimulai, dia harus menghancurkan pertahanan dunia bela diri fana, sehingga dunia iblis dapat menghancurkan melalui saluran iblis dengan lancar. Chen Xiang berkata dengan sangat marah, Tai Yunhong bukan milik dunia bela diri fana ini. Tentu saja Tai Yunhong tidak peduli, di mata orang seperti ini, kehidupan manusia sama dengan omong kosong, hanya saja kepentingannya sendiri adalah yang paling penting. Aku harus menghentikan orang ini. Chen Xiang tahu dari ingatan iblis di mana altar Dewa Iblis berada. Dia harus menghentikannya ketika Tai Yunhong menyatu dengan benih iblis, jika tidak maka akan terlambat. Begitu Tai Yunhong menyatu dengan iblis, jika dia melakukan ini, kekuatannya akan meroket, bahkan jika semua yang kuat datang, dia bisa menerobos, dan kemudian bersembunyi untuk mengembangkan kekuatannya. Altar Dewa Iblis dibangun di sebelah Tian Keng yang disebut setan. Dikatakan bahwa itu adalah jebakan besar. Ketika saluran setan dibuka, banyak setan bergegas dan jatuh ke dalamnya. Ada mayat setan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Menurut legenda, karena iblis itu terlalu mati, itu juga membentuk kekuatan yang membuat iblis itu tenggelam lebih dalam dan mengarah ke dunia yang aneh. Akan sangat bagus jika kita bisa mengarahkan Tai Yunhong ke Tian Keng Iblis. Bahkan jika makhluk abadi jatuh ke tempat semacam itu, dia akan terkorosi oleh energi mati iblis yang kuat. Sebuah bola hitam melayang di atas altar, kata Long Shui tiba-tiba, itu adalah benih iblis, cepatlah. Bai Youyou berteriak kaget. Chen Xiang mengeluarkan gerbang Luotian, dengan cepat memutar cincin di atasnya, membuka pintu ruang, dan muncul di altar Dewa Iblis seperti bukit. Di altar, ada seorang lelaki tua dengan kerutan ganas di wajahnya, dan telapak tangannya menempel di bola hitam yang ditangguhkan. Lelaki tua ini adalah Tai Yunhong. Bola hitammu hanya sebesar kepala, dan permukaan yang dilumasi halus, dan pada saat ini, energi iblis dari segala penjuru mengalir ke benih iblis ini di puncak gunung 100.000 setan. Energi hitam adalah diselimuti, bergejolak dan pasang surut. Semburan tragis energi kematiannya sangat aktif. Menembus seluruh Shiwan Dashan, membuatnya terlihat semakin menakutkan dan suram. Chen Xiang. Tai Yunhong berteriak ngeri, apa yang kamu lakukan? Hentikan kamu. Chen Xiang juga mengulurkan tangannya dan menekannya ke monster itu. Bajingan kecil, coba hancurkan perbuatan baikku. Tai Yunhong mengutuk dengan marah, dan memukul dada Chen Xiang dengan telapak tangannya. Merasakan dampak dari kekuatan yang sangat menakutkan itu, Chen Xiang mengira dia akan mati,
tetapi siapa yang tahu bahwa setelah telapak kurus menamparnya, dia baik-baik saja. Dan dia masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan telapak tangan yang tak tertandingi. Setelah masuk tubuhnya, mengalir keluar dari telapak tangannya dan dituangkan ke dalam benih iblis. Pada saat ini, baik Chen Xiang dan Tai Yunhong sedang memegang benih iblis yang dengan gila-gilaan menyerap energi kematian. Dan mereka berdua tersedot dengan kuat. Chen Xiang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti akan mempengaruhi Tai Yunhong Monster Fusi. Bab 697 bersaing untuk benih iblis. Tai Yunhong terkejut, dan dia bisa merasakan kekuatan telapak tangannya mengalir ke benih iblis. Pada saat ini, dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu mencari kematian dengan melakukan ini. Aku punya cara untuk menghilangkan pengaruh Dewa Iblis padaku di masa depan, tetapi kamu tidak bisa. Begitu Dewa Iblis memilihmu, kamu akan mati. Tai Yunhong dimarahi dengan marah, belum tentu. Tentu saja Chen Xiang tidak takut, dia memiliki tubuh emas penekan iblis. Dia percaya bahwa dia akan dapat menahan Dewa Iblis, dan sekarang dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam benih iblis ini. Jika Tai Yunhong mendapatkannya, tidak diragukan lagi ini adalah bencana di dunia bela diri fana, dia harus menghentikannya. Sekarang dia dapat menunda waktu dan menunggu Gu Dongchen dan yang lainnya datang. Jangan pernah berpikir untuk merampokku, matilah untukku. Wajah tua Tai Yunhong menjadi lebih ganas dan menakutkan, dan tangan kurus itu dengan gila membombardir tubuh Chen Xiang. Chen Xiang tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Tai Yunhong untuk memukulnya kesakitan, membuatnya merasa terancam, jadi dia juga balas menembak untuk melawan tangan tua kurus itu. HMPH. Kamu masih muda, kamu hanya manusia biasa. Tai Yunhong mengayunkan telapak tangannya dengan sangat cepat, dan dia mampu menghindari blok Chen Xiang. Dan secara akurat mengenai tempat mematikan Chen Xiang. Chen Xiang tidak dapat menggunakan energi aslinya saat ini, dan kekuatannya sangat berkurang. Tetapi kekuatan yang digunakan Tai Yunhong sangat kuat dan aneh, dan itu masih meningkat sedikit. Pada saat ini, dia sudah dipukuli sampai dia memuntahkan darah. Untungnya, dia telah menyatu dengan darah naga putih. Meskipun tubuhnya terluka parah berulang kali, dia dapat pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, ini setara dengan tempering tubuh fisiknya. Kamu bajingan kecil, kamu belum mati. Tai Yunhong sangat marah, dan mengutuk dengan marah. Telapak tangannya menjadi lebih ganas, tetapi Chen Xiang masih bisa berdiri di sana, masih bisa membuka matanya. Menggunakan ekspresi mengejek lihatlah dia, salah satu telapak tangan mereka berdua tersedot ke monster itu, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka yang kuat. Mereka hanya bisa menunggu dan menunggu monster itu membuat pilihan. Chen Xiang, cobalah dengan cepat, dapatkah kamu merasakan lautan kesadaran spiritual Tai Yunhong melalui benih iblis? Bai Yoyo buru-buru bertanya, jika memungkinkan, gunakan keterampilan iblis yang melahap untuk menggunakan jiwa penekan iblisnya yang tidak lengkap, Devoured. Chen Xiang, yang dirusak secara brutal oleh Tai Yunhong, segera melepaskan kesadaran terkuatnya, yang sangat mengejutkannya, dia benar-benar merasakannya, dan dia bahkan bisa merasakan kekuatan Tai Yunhong. Orang tua, terima kasih banyak, haha. Chen Xiang tiba-tiba tertawa, dan kemudian melakukan Devouring Demon Art, yang membuat Tai Yunhong bingung, tetapi segera dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan padaku? Tai Yunhong berkata dengan ngeri, ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini sama seperti ketika semua orang ditelan, penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana menurutmu? Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Dia telah merasakan manisnya jiwa penekan iblis yang tidak lengkap sebelumnya, dan sekarang dia bisa melahap gumpalan lain, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia tahu bahwa kekuatan jiwanya bisa memberinya banyak manfaat, tetapi jiwanya sulit untuk dikembangkan, tetapi setelah dia melahap jiwa-jiwa penekan iblis yang tidak lengkap ini, jiwanya dapat meningkat pesat. Kamu melahap jiwaku. Apakah ini mantra dementing atau keterampilan sihir melahap? Tai Yunhong ngeri, dia tiba-tiba mengerti mengapa Chen Xiang menghancurkan jiwa dan lautan kesadaran Wang Shengren, hanya untuk mencegahnya mengetahui iblis yang lumpuh itu menekan jiwa ilahi ditelan. Rambut tua bermacam-macam, kamu benar-benar tahu banyak, kamu benar-benar memahami dunia iblis. Chen Xiang tersenyum, dia tersenyum sangat bahagia saat ini,
Tetapi Tai Yunhong sangat marah hingga dia ingin menangis. Aku tidak berharap kamu menggunakan metode ini untuk mempelajari rencanaku. Pantas saja itu dihancurkan berulang kali. Bagaimana kamu tahu keterampilan sihir ini? Aku berjuang untuk menemukan sihir yang hilang semacam ini. Tai Yunhong melihat ngeri, dan pada saat yang sama dia sangat penasaran, selama seseorang yang tumbuh di dunia iblis memiliki sedikit pemahaman tentang keterampilan sihir itu, dia akan mengetahuinya saat ini penasaran. Aku tidak akan memberitahumu, haha. Chen Xiang tertawa keras, memukul Tai Yunhong tanpa ampun. Jangan berpuas diri terlalu dini. Tai Yunhong meraung tiba-tiba, jiwa penekan iblisnya yang tidak lengkap telah ditelan oleh Chen Xiang. Saat ini dia marah, ingin mati bersama Chen Xiang, tetapi dia enggan, karena iblis benih tepat di depannya, bahkan jika dia tidak memiliki jiwa penekan iblis, selama dia bisa mendapatkan benih iblis. Dia bisa kembali, tapi Chen Xiang menghalangi di sini. Jika iblis memilih Chen Xiang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jika Anda ingin mendapatkan benih iblis, Anda harus membunuh Chen Xiang. Sampai sekarang, Tai Yunhong tidak terlalu peduli lagi. Sebuah pisau besar yang tajam tiba-tiba muncul di tangannya yang lain. Dan dia mengayunkan pisau itu dengan cepat di lengannya, memotong lengannya yang tersedot dengan kuat oleh benih iblis. Setelah memotong lengannya, dia bisa langsung mengendalikan tubuhnya yang kuat. Haha, kamu bajingan kecil, kamu sudah mati. Tai Yunhong tersenyum ganas, dan menampar Chen Xiang dengan telapak tangannya saat dia berbicara. Terkejut dengan Chen Xiang, reaksinya tidak lambat, dan dia langsung menggunakan benih iblis untuk memblokirnya. Meskipun kekuatan telapak tangan Tai Yunhong dapat membanjiri sungai, tetapi setelah mengenai benih iblis, dia menghilang tanpa jejak. Tai Yunhong terkejut, karena dia tahu bahwa jika dia tidak segera membunuh Chen Xiang, maka benih iblis itu akan diambil oleh Chen Xiang. Cepat, bunuh bajingan kecil ini, Tai Yunhong tiba-tiba meraung, dan melihat 10 lelaki tua terbang di kejauhan. Chen Xiang menoleh dan melihat bahwa mereka adalah tetua dari Akademi Penakluk Setan. Orang bisa membayangkan akibat dikepung oleh 10 orang kuat ini yang selamat dari 8 kalpa nirvana, penyu tua. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan benih iblis. Chen Xiang tertawa keras, dan benih iblis mulai menyusut sedikit, yang membuat Tai Yunhong marah. Karena benih iblis diserap oleh Chen Xiang, jangan biarkan kamu mendapatkan benih iblis. Ini adalah usahaku yang melelahkan. Tai Yunhong menampar Chen Xiang, tetapi Chen Xiang buru-buru mengelak dan melompat ke suatu tempat. Matilah aku. Telapak tangan Tai Yunhong sepertinya memiliki mata, dan dia mengikuti Chen Xiang, memukulnya dengan telapak tangan yang sangat menakutkan. Setelah tubuh Chen Xiang terkena kekuatan telapak tangan yang kuat, dia terbang keluar dan mendarat tepat di lubang langit monster, UPS. Tai Yunhong berpikir dalam hatinya, dan terbang dengan tergesa-gesa, Chen Xiang. Beberapa teriakan mendesis tiba-tiba datang dari kejauhan, termasuk Liu Meng'er, Gu Dongchen, Wu Kaiming, dan beberapa raksasa dari pasukan lain. Mereka bergegas, tapi Chen Xiang jatuh ke lubang iblis. Dan masih dipukuli oleh Tai Yunhong, air mata menggenang di mata indah Liu Meng'er, dan wajah Yuyu penuh amarah dan kesedihan. Dia menamparnya dari kejauhan, dan Gu Dongchen, Wu Kaiming, Lian Yingxiao, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Kekuatan yang luar biasa itu langsung menghancurkan altar Dewa Iblis dan mengenai Tai Yunhong, menyebabkan Tai Yunhong memuntahkan seteguk darah. Tetapi sisa kekuatan telapak tangannya ditelan oleh Iblis Tian Kang. Bab 698 Pertempuran Semua Kekuatan. Anda bisa merasakan kengerian Iblis Tian Kang yang berdiri di tepi. Kekuatan yang menelan di bawah seperti monster yang membuka mulutnya yang ganas, menunggu Anda untuk melompat, dan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi semacam itu dapat membawa Anda pergi. Anda tercabik-cabik-cabik. Jika bukan karena Gu Dongchen menghentikan Liu Meng'er, mungkin Liu Meng'er akan melompat bersamanya. Sekarang dia hanya memiliki kemarahan dan kesedihan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki baju besi berlian basalt, dia sangat takut pada setan Tian Kang ya, karena orang tuanya telah memberitahunya tentang hal itu. Ada 50 atau 60 orang yang dibawa oleh Gu Dongchen, kebanyakan dari mereka adalah raksasa di beberapa benua kecil di sekitar benua Chenwu. Dan mereka semua adalah benua di Laut Cina Timur. Mereka semua bergabung dengan Sekte Cahaya Suci pada satu waktu. Tetapi kemudian Sekte Cahaya Suci Sekte Cahaya hancur. Meskipun Chen Xiang dilempar ke dalam Tian Kang Iblis,
Tai Yunhong sama sekali tidak lega, karena benih iblis juga dijatuhkan oleh Chen Xiang. Dan kekuatan mengerikan dari Tian Keng iblis dapat dilihat dengan jelas dengan berdiri di samping. Dirasakan bahwa kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh Gu Dongchen dan yang lainnya tadi ditelan oleh iblis Tian Keng. Wajah Gu Dongchen tiba-tiba menjadi muram, karena beberapa orang berjubah hitam tiba-tiba datang. Dan energi iblis yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka. Sekilas, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang kuat di dunia iblis. Tai Yunhong berkolusi dengan iblis dunia. Hal-hal sekarang telah terbukti. Kata-kata Chen Xiang benar. Kamu benar-benar berkolusi dengan dunia iblis, kata Gu Dongchen dengan marah. Dalam perjalanan ke sini, Gu Dongchen dengan kasar memberitahu orang kuat yang datang ke sini, dan mereka terkejut ketika mendengarnya, tetapi sekarang telah dikonfirmasi. HMPH. Chen Xiang, kamu bajingan, merusak perbuatan baikku, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Tai Yunhong berkata dengan gigi terkatup, dengan wajah tua yang ganas. Di belakangnya ada 10 tetua dari Akademi Penakluk Iblis, dan 30 iblis yang kuat pembudidaya dari alam iblis, secara keseluruhan. Mereka jauh lebih kuat dari Gu Dongchen dan yang lainnya. Apa yang kamu bicarakan begitu banyak omong kosong? Liu Meng'er hanya ingin mencabik-cabik Tai Yunhong. Meskipun dia sangat marah, aura yang dilepaskannya saat ini membuat orang merasa sangat dingin, seperti anak kecil di dunia es. Dan salju lingkungan rata-rata, hembusan angin dingin menerpa, membuat Tai Yunhong dan yang lainnya merasakan dingin yang menusuk tulang, dan menggigil. Kekuatan Liu Meng'er menunjukkan keajaiban angin es yang luar biasa. Tai Yunhong tiba-tiba tertawa menyeringai, hahaha, bagaimana kamu bisa memenangkan kami? Ada lebih banyak orang di pihak kami yang selamat dari nirvana daripada kamu, dan kebanyakan dari mereka adalah master di dunia iblis. Kamu harus tahu bahwa di dunia iblis tidak ada kekurangan master di level ini, potongan. Kata-kata ini didengar oleh para raksasa yang datang bersama Gu Dongchen dan relatif lemah. Ketika mereka mendengar ini, mereka mulai mempertimbangkan apakah akan bergerak. Jika mereka bertarung dengan Tai Yunhong dan yang lainnya, mereka pasti akan mati. Liu Meng'er tenang, dia juga melihat situasinya dengan jelas sekarang. Tai Yunhong memang lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan keseluruhan. Sudah. Terlambat bagimu untuk pergi sekarang, kamu harus bergantung pada kami, atau kamu akan mati, haha. Tawa ganas Tai Yunhong menggema di gunung 100.000 setan yang dingin dan berangin, membuat bulu kuduk berdiri. Gu Sanjiao, maafkan aku. Seorang lelaki tua di belakang Gu Dongchen berkata tiba-tiba, lalu dia melompat ke sisi Tai Yunhong. Pada saat yang sama, banyak raksasa di belakang Gu Dongchen dan yang lainnya juga bergegas. Dia terbang dan datang ke sisi Tai Yunhong. Ini membuat Gu Dongchen dan yang lainnya gemetar karena marah. Dan dia sedikit lega karena tidak ada orang kuat di benua Chen Wu yang tersentak. Dia seharusnya sudah lama berpikir bahwa orang-orang yang pernah diperbudak oleh kultus cahaya suci ini tidak dapat diandalkan. Di pihak Gu Dongchen, hanya ada Wu Kaiming, Liu Meng'er, Lian Yingxiao, Tang Yichao, kepala sekolah dari sekte Zhenwu, Yu Jianglin, kepala sekolah dari Ao Jianzong, Yunyan, tetua dan Xiang Taoyuan, dan Kuo Huangxiong, kepala sekolah baru dari Beast Woman. Meskipun Shen Wumen, Beast Woman, dan Ao Jianzong pernah bermusuhan dengan Tai Wumen, mereka tetap memilih untuk berdamai dengan Tai Wumen nanti. Setelah krisis perang 3 alam, kita akan membicarakan hal lain. Sekarang mereka bisa berdiri di depan yang sama, ini bisa membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Haha. Aku sudah tahu aliansimu tidak akan berhasil. Keahlian sebenarnya adalah tinju keras, jadi aku tidak khawatir akan menghancurkan aliansi. Tai Yunhong tertawa. HMPH, kalian bajingan berbalik melawan air pada saat kritis. Kamu melanggar perjanjian aliansi. Tunggu sampai sanksi, Lian Yingxiao mendengus dingin. Kamu sudah mati, siapa tahu mereka melanggar perjanjian, haha, aku akan membiarkan mereka terus bertahan di aliansi, aku akan membiarkan mereka terus mengkhianati air pada saat-saat kritis, dan biarkan aliansi sialanmu berakhir. Tai Yunhong menjadi gila menertawakannya. Kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Sebuah suara yang jelas datang, membuat Gu Dongchen dan yang lainnya senang. Orang yang datang adalah Lan Shan, orang kuat di zaman Huang Jintian, dan dia datang dengan beberapa raksasa. Aku tidak menyangka Akademi Penakluk Iblis dipimpin oleh orang seperti itu.
Untungnya, kita sudah lama berjaga-jaga. Cahaya biru ditembakkan, dan seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di samping Gu Dongchen dan yang lainnya. Orang tua ini adalah patriark dari klan darah biru, Lan Kun. Segera setelah itu, seorang pria botak paruh baya yang sangat kekar, memancarkan aura yang mendominasi, mendarat dari ketinggian. Ketika dia mendarat, tanah tiba-tiba bergetar. Orang ini adalah pemilik Wu Jiasuang, Wu Xiao. Old Tai Yunhong mengerutkan kening, dengan ekspresi serius yang tak terlukiskan. Meskipun hanya sedikit orang yang datang, dia tahu kekuatan orang-orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung bersama, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Benar saja, aku berkolusi dengan alam iblis. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Wu Xiao meraung dengan suara menggelegar. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik puncak di dunia bela diri fana. Dan mereka juga raksasa dari beberapa kekuatan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi tanah mereka sendiri dan klan mereka, sehingga mereka tidak dapat membiarkan dunia iblis menguasai dunia. Karena ini masalahnya, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, teman-teman di dunia iblis. Orang-orang ini adalah penghalang terbesar untuk aturan masa depanmu di sini. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, kata Tai Yunhong dengan suara yang dalam. Liu Meng'er berteriak genit, dan embusan angin dingin bertiup. Tai Yunhong dan yang lainnya tiba-tiba merasa sedikit kaku. Pada saat ini, Gu Dongchen dan yang lainnya juga bergegas keluar. Pertarungan hebat antara yang kuat akan pecah, dan suara gemuruh yang menggelinding dan getaran dahsyat bergema di 100.000 pegunungan iblis. Udara hitam di gunung 100.000 iblis menjadi lebih bergejolak. Dan di Tiankeng iblis yang tak berdasar, ada seorang pria dengan bola hitam mengambang di lengannya. Setelah Chen Xiang dirobohkan, dia tidak kehilangannya. Meskipun dia terkoyak oleh kekuatan yang kuat, pada akhirnya itu adalah Xuanwu Fajra Armor yang menyelamatkannya dan membuatnya jatuh ke lubang pembuangan yang sunyi dan gelap. Jatuh perlahan. Bab 699 Serangan Racun Aneh. Chen Xiang tidak tahu mengapa dia bisa melayang, dan dia masih jatuh perlahan, meskipun tubuhnya menderita luka parah. Kekuatan garis keturunan naga giok di tubuhnya melepaskan energi aneh untuk memulihkannya, dan dia pulih dengan cepat. Benih iblis neraka ini, bagaimana saya menyingkirkannya? Saya tidak ingin dirasuki oleh dewa iblis. Tangan Chen Xiang masih menempel pada benih iblis seperti bola hitam. Awalnya, lengan Tai Yunhong juga di atasnya, tapi ditangkap oleh iblis. Benih tersedot. Cobalah dengan Suppressing Demon Ki. Kamu memiliki Suppressing Demon Golden Body. Bahkan jika kamu kerasukan, itu seharusnya tidak menjadi masalah serius, kata Long Sui. Tidak mungkin. Chen Xiang melepaskan vitalitas penekan iblis, tetapi segera ditelan. Saya memiliki tubuh emas penekan iblis. Tetapi sekarang saya merasa bahwa jika saya memadukan benih iblis ini, itu akan sangat merugikan saya. Meskipun itu bisa memberiku energi yang sangat kuat, tapi dalam waktu dekat, aku akan menjadi boneka dewa iblis sialan itu. Dan aku harus melahirkannya. Sialan, kita harus menyingkirkan benda ini, sepertinya hanya cukup untuk memotong lengannya. Seperti yang dikatakan Chen Xiang, dia akan mengeluarkan pisau. Tidak, benih iblis sekarang akan menghasilkan kekuatan isap yang kuat. Jika Anda memotong lengan Anda, itu akan terus menempel di tubuh Anda hingga menyatu dengan Anda. Setelah dipilih oleh benih iblis, akan sulit untuk melarikan diri. Bai Youyo buru-buru berkata, terlebih lagi, tempat ini juga sangat berbahaya. Kakak Youyo, aku tidak ingin dirasuki oleh dewa iblis omong kosong itu. Kata Chen Xiang, dia ingin mengayunkan pisaunya, tidak peduli apakah berhasil atau tidak, dia akan mencobanya. Tunggu, monster ini memiliki energi khusus karena telah mengembunkan banyak energi kematian dari iblis. Anda mencoba melepaskan vitalitas penekan iblis secara terus-menerus, dan menggunakan karakteristik vitalitas penekan iblis untuk memurnikan monster ini, teriak Bai Youyo lagi sambil menghela nafas. Dia juga sangat khawatir tentang Chen Xiang saat ini, dia adalah nyonya dunia iblis. Dan dia paling tahu spesies iblis. Chen Xiang menyingkirkan pisaunya, dan merangsang vitalitas penekan iblis dalam jumlah besar untuk diserap oleh iblis. Setelah mencoba beberapa saat, permukaan iblis hitam pekat tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya putih pucat. Itu tampaknya efektif, tetapi efisiensinya sangat rendah, dan saya tidak tahu kapan akan dimurnikan. Terlalu lambat,
tapi sekarang aku bisa menahan benih iblis agar tidak menyerang tubuhku. Menurut kecepatan pemurnian saat ini, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Ada terlalu banyak energi jahat dan energi mati dalam benih iblis ini. Chen kata Xiang, situasinya jauh lebih baik sekarang, kamu perlahan bisa memikirkan cara. Bai Yoyo menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa jika dia menyatu dengan benih iblis, Chen Xiang akan berada dalam masalah besar di masa depan. Kakak Yoyo, di mana aku akan jatuh? Monster Tiankeng ini benar-benar menakutkan. Jika aku tidak memiliki armor Suanu Vajra, aku khawatir aku akan terkoyak. Chen Xiang mengingat betapa menakutkan kekuatan yang kuat itu ketika dia jatuh. Tempat ini sama menakutkannya dengan pusat bumi, dan dapat membunuh orang kapan saja. Saat ini, dia juga berada di lingkungan yang dapat mencabik-cabik orang. Dia menduga bahwa dia ditangguhkan oleh kekuatan ini. Aku tidak tahu, tapi sepertinya kamu akan terus jatuh. Lingkungan di sini sangat buruk, seharusnya tidak ada benda yang kuat, dan jika ada, mereka akan hancur berkeping-keping. Bai Yoyo adalah memikirkan cara untuk membiarkan Shen Xiang melarikan diri dari spesies iblis itu. Saya akan menggunakan 72 transformasi untuk melihat apakah saya bisa menyingkirkan benda ini, kata Chen Xiang dengan sebuah ide. Sebaiknya jangan mencobanya. Ketika kamu berubah, struktur tubuh fisikmu akan berubah. Saat itulah kamu paling rentan, dan ada kekuatan aneh di sekitarmu. Jika kamu tidak mengelolanya, kamu akan diperas atau dicabik-cabik, bahkan jiwamu akan hancur. Mereka semua akan terpengaruh, tetapi kamu telah bergabung dengan darah naga giok, jadi kamu tidak bisa mati, tetapi perasaan seperti itu tidak akan baik. Long Sui kata-kata membuat Chen Xiang menghilangkan ide itu. Mengapa? Kamu tidak melakukan ini, penjahat kecil, sambil menggabungkan jiwa penekan iblis yang baru saja kamu peroleh, kamu dapat menggabungkan lapisan ke-11 dari kekuatan penaklukan. Kakak perempuanku dan aku berpikir bahwa lapisan kekuatan penaklukan ke-11 akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kekuatan penekan yang lebih kuat. Kekuatan iblis seharusnya bisa mempercepat pemurnian spesies iblis ini dan itu. Su Meiyao berkata perlahan. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jangan jatuh ke tempat neraka, kamu naga kecil, turun dan lihatlah. Sekeliling Chen Xiang gelap gulita, hanya bola hitam yang terjepit di telapak tangannya memancarkan cahaya redup. Cahaya putih, tidak, begitu aku melepaskan kesadaranku, itu akan terkoyak. Long Sui menghela nafas tak berdaya, Chen Xiang tersenyum masam, dan mulai berkonsentrasi untuk menjalankan seni Dewa Naga 9 putaran, mengolah jiwanya. Yang dapat mempercepat perpaduan jiwa yang tidak lengkap yang dia telan dari Tai Yun Hong, bagian bawah monster Tiankeng sangat sunyi, tetapi pertempuran di atas sedang berlangsung, seperti akhir dunia. Chen Xiang tidak tahu apa yang terjadi di atas, setelah Gu Dongchen dan Tai Yun Hong bertarung satu sama lain, kekuatan kedua belah pihak berimbang. Dan pertarungan itu berimbang. Meskipun ada lebih banyak orang di pihak Tai Yun Hong, mereka yang tiba-tiba berbalik melawan air tidak terlalu kuat dan tidak bisa mencapai banyak efek. Adapun Gu Dongchen dan yang lainnya, kebanyakan dari mereka adalah ahli seni bela diri yang kuat dan hebat. Haha. Aku berkata mengapa begitu hidup di sini, tapi aku tidak menyangka kalian akan bertarung. Terdengar tawa yang menggelegar dari kejauhan. Siapapun yang telah menyaksikan pertempuran antara Chen Xiang dan Tai Ming hari itu tahu itu. Suara ini milik penguasa kuil Dewa Api yang baru, Han Lai, Gu Dongchen dan Tai Yun Hong heran bahwa kuil Dewa Api telah datang. Jika mereka kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan, akan sangat berbahaya bagi kuil Dewa Api untuk mengambil keuntungan darinya. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk melihat-lihat, jangan ikut campur, haha. Lanjutkan. Seorang lelaki tua jangkung dengan api berkobar di sekujur tubuhnya berdiri di atas gunung yang akan runtuh, dan berkata dengan senyum lebar, Han Lai datang sendirian. Untuk orang ini, beberapa orang tua dari Akademi Iblis mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun Han Lai adalah anggota kuil Dewa Api, kekuatannya tidak buruk. Jiwa apinya diperoleh sendiri. Kuil itu dijarah, jadi dia berlindung di kuil api. Jadi Han Lai merasa sedikit jijik dengan kuil api di hatinya. Perang berlanjut dan berlangsung selama 10 hari 10 malam. Anehnya, daerah sekitar iblis Tiankeng tidak rusak, karena tidak peduli seberapa kuat kejutan atau kekuatannya,
selama seseorang mendekati iblis Tian Keng, itu akan terjadi. Ditelan tepat ketika sekelompok orang kuat bertarung dengan sengit, Tian Keng iblis, yang selama ini tenang, tiba-tiba berguncang dengan liar, dan semua orang hanya merasakan embusan angin dingin yang keluar dari lubang besar, langsung menyapu Tian Keng, membuat orang saya merasa dingin di seluruh tubuh. Itu tidak baik, itu adalah pembusukan dan kematian iblis. Itu adalah racun aneh dari dunia iblis kuno. Gas beracun yang menembus tubuh. Bab 700 Demon Rod dan Dead Key. Jika kamu tidak melawan racun ini dengan cepat, seluruh tubuhmu akan membusuk, seperti orang mati yang membusuk. Penyihir kuat lainnya juga merasa ngeri, dan menggunakan keahliannya untuk mengeluarkan racun. Pembudidaya iblis kuat lainnya semua penuh ketakutan saat ini, mereka memiliki kekuatan besar. Tetapi mereka sangat takut dengan pembusukan iblis dan energi kematian semacam ini. Selama mereka tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa pembusukan sihir dan energi kematian sangat kuat. Tai Yunhong memelototi Gudong Chen dan yang lainnya, dan mendengus marah. Kamu bisa datang ke sini jika kamu ingin mati. Setelah selesai berbicara, dia langsung merasa seperti neraka. Pada saat ini, beberapa raksasa dari benua kecil tiba-tiba menjerit nyaring, dan melihat tubuh mereka tiba-tiba membusuk, pakaian dan kulit mereka menyatu, dan tubuh mereka ditutupi dengan daging busuk hitam. Yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan, Gudong Chen dan yang lainnya juga ketakutan saat ini, dan buru-buru menggunakan kungfu mereka untuk mengeluarkan racun, karena angin sejuk yang keluar dari Tian Keng iblis adalah energi iblis yang busuk dan mati. Bahkan Han Lai, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tampak malu. Dia pikir dia beruntung pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka akan begitu sial sehingga dia menemukan racun kuno dan aneh ini. Energi kematian iblis semakin berat. Jika Anda ingin melakukannya sekarang, itu akan setara dengan mati bersama. Anda harus sangat jelas sekarang bahwa jika Anda menyerang kami, Anda pasti akan dibor ke dalam tubuh Anda oleh kekuatan iblis. Energi kematian. Anda harus tahu akhirnya, seorang pria kuat dari dunia iblis melihat mayat tidak jauh yang ditutupi daging busuk berwarna ungu dan hitam. Raksasa di benua kecil itu semuanya adalah pejuang yang selamat dari malapetaka nirvana kelima dan keenam, tetapi hanya beberapa saat sebelum mereka menjadi seperti ini. Menyebabkan semua orang di sini jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam untuk menghindari serangan tiba-tiba oleh pihak lain. Orang-orang dari Gudong Chen dan Tai Yunhong menggunakan kungfu mereka untuk menahan gas beracun sambil mundur. Mereka berharap meninggalkan tempat ini diselimuti oleh energi yang membusuk dan mati, tapi saya tidak menyangka bahwa ketika mereka berada 30 kaki dari Tian Keng, pembusukan sihir dan energi kematian tiba-tiba membentuk penutup udara, menutupi radius 50 kaki di Tian Keng. Terdengar raungan, dan ledakan terdengar, dan seseorang jatuh ke tanah. Ternyata pria sial yang menonton pertempuran itu, Han Lai, dia benar-benar tersedot. Ini membuat semua orang yang diselimuti ketakutan diam-diam tertawa. Siapa yang membuatmu begitu menganggur? Datang dan saksikan keseruannya. Semua orang kuat telah terperangkap di sebelah Tian Keng. Untuk menghindari serangan mendadak lawan dengan kekuatan, mereka berusaha menghindari satu sama lain sejauh mungkin, dan tidak ada yang berani menggunakan kekuatan mereka. Jika tidak, setelah iblis membusuk dan energi kematian menemukan celah, itu akan mengebor tubuh seseorang dan mengubahnya menjadi sepasang daging busuk berwarna ungu kehitaman. Tidak ada yang mau berakhir seperti itu. Sekarang mereka hanya bisa menunggu kebusukan iblis itu surut. Kamu seharusnya tidak bertarung di dekat Tian Keng iblis ini. Tian Keng iblis ini telah mengumpulkan begitu banyak energi mati. Itu mungkin dipengaruhi oleh pergerakan pertempuran, jadi itu dimuntahkan sekaligus. Tai Yunhong menghela nafas tak berdaya. Dia dianggap sial. Tidak hanya rencana benih iblis gagal, tetapi dia harus terjebak di sini pada akhirnya. Meskipun Chen Xiang telah didorong ke dalam Tian Keng iblis olehnya, menurut pendapatnya, dia tidak akan dapat bertahan. Tetapi dia masih membenci Chen Xiang sampai habis. Chen Xiang berada di monster Tian Keng, dan sedang menggabungkan jiwa yang tidak lengkap yang baru saja dia dapatkan, ketika dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup, yang membangunkannya. Apa ini? Seru Chen Xiang. Setan membusuk dan mati. Bai Yoyo berseru, suaranya yang sedingin es menyampaikan ketakutan yang dalam. Racun kuno dan aneh yang dapat membusuk orang, itu dalam bentuk gas. Saudara perempuanku telah berada di kota sejak dia masih kecil. Saya berkata,
Racun jenis ini adalah yang paling mematikan di dunia iblis. Begitu racun jenis ini muncul, banyak orang akan mati. Bahkan orang yang sangat kuat pun akan membusuk dan mati jika dia terkena iblis semacam ini. Membusuk dan mati tidak hanya dapat membusuk tubuh, tetapi juga dapat membuat orang kehilangan jiwa mereka. Bai Yoyo tiba-tiba menghela nafas lega. Untung kamu mengolah tubuh emas penindas iblis, kalau tidak kamu akan mati lama sekali. Jika kamu secara terkonsentrasi diserang oleh energi mati yang membusuk di sini, kamu juga akan mati. Hal semacam ini sama dengan bubuk erosi duamu. Chen Xiang diam-diam senang, sebelum dia berada di hutan peri beracun di dunia alkimia suci, itu bukan apa-apa, itu semua berkat tubuh emas penekan iblis, tidak. Heran Zhenmo Tianzun begitu kuat, dia dianggap sebagai musuh dari semua dewa iblis. Bai Yoyo tidak bisa tidak mengagumi saat ini, pria lemah seperti Chen Xiang dapat bertahan di tempat di mana banyak iblis atau makhluk abadi yang kuat dapat bertahan. Tidak bertahan itu semua karena mereka mengolah tubuh emas penekan setan. Saudari Yoyo, apakah dewa-dewa iblis itu? Altar itu sangat kuat. Chen Xiang melihat benih iblis yang menempel erat di telapak tangannya. Tentu saja bukan dewa sejati. Dewa sejati semuanya ada di dunia tertinggi di luar surga. Secara teori, dunia itu ada. Bai Yoyo berpikir sejenak, lalu berkata, dewa iblis itu semuanya ada di dunia iblis. Pembudidaya yang telah hidup lama dan berada di puncak kekuatan mereka, dan apa yang mereka lakukan, dicari oleh sebagian besar pembudidaya setan, dan mereka akan disebut dewa iblis, tentu saja, apa yang mereka lakukan tidak akan ada gunanya. Su Meiyao berkata dengan senyum centil, tidak banyak pembangkit tenaga iblis yang cantik dan baik hati seperti kakak senior, tetapi sejak zaman kuno, hanya ada satu dewa iblis bernama Bai yang telah melakukan perbuatan baik dan dinobatkan sebagai dewa iblis. Bai Yoyo menghela nafas pelan, tapi sekarang dewa iblis keluarga Bai sudah mulai menurun, dan aku tidak tahu berapa banyak anak keluarga Bai yang dapat mematuhi sila leluhur yang ditetapkan oleh dewa iblis keluarga Bai. Chen Xiang selalu sangat bingung mengapa Bai Yoyo berbeda dari kebanyakan pembudidaya iblis di dunia iblis, dan sekarang dia akhirnya mengerti, ternyata itu karena darah. Tetapi sekarang tampaknya ras dengan darah baik di dunia iblis ini akan segera merosot, tidak buruk bisa bertahan di lingkungan dunia iblis begitu lama, 10 hari telah berlalu, dan Chen Xiang telah berhasil mengintegrasikan jiwa yang tidak lengkap. Dia telah melewati tahap transformasi jiwa dan mencapai tahap dewasa. Meskipun hanya tingkat kedua, dia merasa bahwa mana dan kesadarannya telah meningkat pesat. Promosi, 2 jiwa yang sangat lemah dan tidak lengkap membuat jiwanya tumbuh pesat. Jika jiwa Tianzun yang utuh yang menekan iblis, dia tidak bisa membayangkannya. Diperkirakan bahwa Zhenmo Tianzun sengaja membaginya untuk membiarkan beberapa orang yang memiliki potensi untuk mengolah dewa mendapatkannya. Wang Shengren memiliki potensi sejak awal, tetapi dia digunakan oleh orang seperti Tai Yunhong, menyebabkan dia menjadi jahat, dan pada akhirnya itu lebih murah bagi saya. Chen Xiang terkekeh, saya seorang kultivator sejati, dan saya telah menerima begitu banyak manfaat dari Zhenmo Tianzun, saya pasti tidak akan mengecewakan Zhenmo Tianzun. Chen Xiang berpikir itu sangat aneh, sejak setelah dia mempraktikkan seni ilahi iblis penekan dan memurnikan tubuh emas iblis penekan, dia selalu mendapatkan hal-hal yang terkait erat dengan Tianzun iblis penekan satu demi satu. Karena itu, dia dapat menyelamatkan hidupnya dalam situasi berbahaya, dan seperti ini sekarang, dan di sekitar monster Tian Keng, orang-orang kuat masih sama. 10 hari telah berlalu, dan roh iblis yang busuk masih belum surut. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.